beroleh melalui perkenan, bimbingan, penyertaan dan kesempatan yang dilimpahkan Tuhan kepada kami melalui majelis harian dan jemaat Ebenezer OFAU sebagai panitia Natal di tahun baru 2022-2023. Sebagai wujud pertanggungjawaban kami panitia atas kepercayaan yang diberikan, perkenankan kami menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sekaligus pertanggungjawaban kepanitiaan Natal dan tahun baru 2022-2023 sebagai berikut. A. Dasar keputusan Majelis Jemaat Ebenezer OFAU dan seterusnya. 2. Surat keputusan Majelis Jemaat Ebenezer OFAU dan seterusnya tentang pembentukan panitia Natal tahun 2022 dan tahun baru 2023. B. Penyelenggaraan perayaan Natal dan tahun baru. Dalam penyelenggaraan perayaan Natal dan tahun baru kali ini, Jemaat Rayon 1, 2, 8 dan 10A diberi kepercayaan oleh Majelis Jemaat dan Jemaat Ebenezer OFAU untuk menjadi penyelenggara perayaan dengan tanggung jawab penuh terhadap seluruh acara dan kegiatan perayaan di bawah tema Pulanglah Mereka ke Negerinya Melalui Jalan Lain. Kegiatan yang dilaksanakan adalah: pertama, rangkaian perayaan Natal mulai dari persiapan, dekorasi, penyiapan liturgi dan acara tambahan, ibadat serta ramah-tamah dalam rangka perayaan Natal tanggal 25 Desember 2022, juga ibadat kurci tahun dan ibadat tahun baru 2023. 2. Di samping itu juga dilaksanakan pemasangan pohon Natal oleh setiap rayon. Dalam hal ini 13 rayon di Jemaat Ebenezer OFAU pada halaman gereja yang didasarkan pada keputusan sidang Majelis Jemaat Ebenezer OFAU pada beberapa tahun lalu dan dijadikan sebagai tradisi dan kebiasaan Jemaat Ebenezer OFAU. Dalam kaitannya dengan pemasangan pohon Natal di halaman gereja, perlu kami laporkan bahwa rayon yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut adalah rayon 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10A, 10B, 11 dan 12. Sedangkan rayon yang tidak berpartisipasi adalah rayon 4, 7 dan rayon 9. Pemasangan pohon Natal di halaman gereja dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 22 Desember. Dan pada petang harinya sekitar jam 18.00 WITA dilakukan penyalaan lampu Natal secara serentak pada pohon-pohon Natal yang sudah dipersiapkan dan dipasang oleh masing-masing rayon yang berpartisipasi sebagai tanda bahwa perayaan Natal di lingkungan gedung kebaktian Jemaat Ebenezer OFAU telah dimulai. Jadi ini secara khusus untuk di lingkungan halaman gereja kita, walaupun sudah ada Natal di rayon-rayon itu tidak berpengaruh. Acara ini ditandai dengan kata sambutan, doa dan penekanan tombol penyalaan secara serentak oleh Ibu Ketua Majelis Jemaat Ebenezer OFAU, dalam hal ini Ibu Pendeta Silvi Nalendung. Kegiatan ini diikuti oleh jemaat dari beberapa rayon, panitia dan beberapa presbiter. C. Anggaran. Anggaran untuk pembiayaan kegiatan Natal dan Tahun Baru 2022-2023 bersumber dari APBJ Ebenezer OFAU pada pos belanja program jemaat mata anggaran 2P11001, yaitu program pelayanan koinonia poin kedua Desember Ceria dengan besar anggaran plafon sebesar 15 juta rupiah. Anggaran tersebut dibagi bersama antara Jemaat Ebenezer OFAU dan Gospel Efrat Provo dengan besar anggaran masing-masing 11 juta dan 4 juta. Perlu kami informasikan bahwa dalam laporan ini kami hanya bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana sebesar 11 juta untuk Jemaat Ebenezer OFAU, sedangkan 4 juta akan dipertanggungjawabkan oleh panitia yang ada pada pos Efrat Provo. A. Penerimaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan perayaan Tahun Baru 2022-2023 Jemaat Ebenezer OFAU bersumber dari: 1. Anggaran pendapatan dan belanja Jemaat Ebenezer OFAU tahun anggaran 2022 sebesar 11 juta. 2. Swadilaya panitia terdiri dari kontribusi 4 rayon penyelenggara, masing-masing rayon 500.000, jumlahnya 2 juta. Kontribusi wajib dari panitia yang sempat berpartisipasi ada 53 orang dengan rincian per orang 50.000, jumlahnya 2.650.000 rupiah. Ketiga, sumbangan sukarela dalam wujud uang dari jemaat rayon 1 langsung ke seksi konsumsi sebesar 1.990.000. Jadi waktu itu khusus untuk seksi konsumsi ada pada saat mengerjakan pekerjaan konsumsi ada beberapa teman yang memberi kontribusi dalam wujud uang itu jumlahnya 1.990.000.
Kemudian ada juga sumbangan sukarela. Ini saya sebut sumbangan sukarela karena ada beberapa koordinator acara, seksi yang ada berbelanja lebih dari uang yang diambil dari panitia. Dalam hal ini yang pertama, sumbangan saya anggap ini sumbangan sukarela dari seksi acara. Seksi acara itu ada Rp151.500. Yang kedua, sumbangan sukarela dari seksi dokumentasi sebesar Rp275.000. Kemudian sumbangan sukarela dari seksi penerangan sebesar Rp140.000. Sehingga jumlah penerimaan untuk panitia Natal tahun baru 2022-2023 seluruhnya adalah sebesar Rp18.606.500. Selain sumbangan dalam wujud uang, ada juga sumbangan dalam wujud bahan berupa yang pertama sumbangan 30 dosa 2 dari karyawan 1. 2. Sumbangan lainnya sebanyak 5 item dan rinciannya bisa dilihat dan terbaca pada lampiran poin C LPJ seksi konsumsi. Kebetulan seksi konsumsi dalam rapornya sudah memuat rincian secara jelas di sini, dan saya pikir ini tidak perlu saya bacakan karena saya yakin bahwa di antara yang memberi ini ada yang mungkin tidak mau namanya disebut. Jadi nanti biar saja nanti Mama Ketua Majelis baca, nanti akan ketemu di sini. Kemudian semua yang menerima laporan nanti termasuk BP3J akan kami sampaikan dan bisa dilihat di situ. B. Pengeluaran atas biaya bersumber dari APBD tahun 2022 untuk kepanitiaan perjemaah yang Sorefau sebesar Rp11 juta dan swadaya panitia ditambah sumbangan jemaat rayon untuk kelancaran persiapan dan pelaksanaan kegiatan Nataru 2022-2023 untuk masing-masing seksi adalah sebagai berikut. Pertama, seksi konsumsi sebesar Rp9.500.000. 2. Ya, seksi konsumsi ada Rp8.1.350.000 tambah KIA Rp150.000. Jadi totalnya Rp9.5 juta. Seksi acara Rp600.000, seksi dekorasi Rp2 juta, seksi dokumentasi Rp500.000, seksi penerangan Rp640.000, seksi perlengkapan Rp1.200.000, seksi air minum Rp250.000, seksi kebersihan Rp100.000, kemudian belanja langsung oleh bendahara. Jadi ini tidak melalui seksi bendahara belanja langsung karena kebutuhan Medan waktu itu beli 10 butir telur sebesar Rp25.000. 11. Belanja tidak langsung oleh seksi-seksi dari sumbangan. Itu seksi konsumsi Rp1.990.000. Itu bersumber dari kontribusi dari rayon tadi. Seksi acara ada belanja langsung sebesar Rp151.500. Seksi penerangan belanja langsung sebesar Rp140.000. Seksi dokumentasi sebesar Rp275.000. Total dari belanja langsung adalah sebesar Rp2.400.000 ditambah dengan pengeluaran untuk seksi tadi sebesar Rp11 juta, totalnya menjadi Rp17.371.500. Rincian pertanggungjawaban dari masing-masing seksi terlampir sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari laporan ini dan secara jelas terbaca. Kondisi dan sisa anggaran kurang lebih setelah acara perayaan. Penerimaan sebesar Rp18.206.500, pengeluaran sebesar Rp17.371.500, saldo akhir Rp835.000. Perlu kami laporkan pada kesempatan ini bahwa terhadap saldo akhir Rp835.000 ini kami tidak membuatkan pertanggungjawabnya. Pertama, kami menganggap bahwa itu bagian dari kontribusi yang datang dari rayon, dan itu sudah pertanggungjawab secara umum sudah terbaca. Kemudian dari saldo 835 ini kita menggunakan 700.000 untuk konsumsi kita hari ini dalam kaitannya dengan penutupan sidang, penyiapan snack dan makan siang bersama sebelum kita buka sebentar nanti. Sisanya adalah Rp135.000. Ya, ini itu kita masukkan dalam envelope sebagai bagian dari persembahan panitia masuk kembali ke gereja. Jadi ini tidak akan terbaca dalam pertanggungjawaban yang ada. Karena kalau kita melihat sepintas pertanggungjawaban kita terhadap APBD 11 juta sebenarnya konsumsi sekutu. Dan konsumsi punya 11 juta lebih. Tetapi kita punya kewajiban moral untuk mempertanggungjawabkan setiap uang, setiap peser yang terkumpul dari jemaat. Oleh sebab itu kita masukkan sebagai laporan di sini. D. Tempat dan waktu tempat penyelenggaraan kegiatan perayaan Natal 2022 dilaksanakan pada ruang Cenotia dan ruang gereja Heavenly Sorefau sejak jam 17 hingga selesai pada kurang lebih jam 24.00. Sementara ibadah kunci tahun dan ibadah tahun baru dilaksanakan dalam ruangan kebaktian.
Jalannya kegiatan perayaan. Perayaan berjalan dengan baik sesuai rapat dan tidak terjadi sedikit pun gangguan keamanan. Hal ini didukung oleh kesigapan dari aparat keamanan, dalam hal ini unsur TNI dan Polri yang ditugaskan oleh satuan masing-masing dalam rangka pengamanan kegiatan Nataru 2022-2023. Di samping antisipasi dari panitia, dan lebih dari itu adalah kesadaran para jemaat untuk tidak adanya sikap dan perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kegaduhan. Semua berjalan dengan tenang dan penuh hikmat serta penuh rasa persaudaraan yang tinggi. Hasil evaluasi terhadap kegiatan perayaan. Pada dasarnya dalam rapat-rapat pembubaran seperti ini biasanya didahului dengan evaluasi. Evaluasi tentu memberi kesempatan kepada kita semua untuk berbicara. Bukan berarti bahwa karena saya sudah buat di sini tidak ada kesempatan untuk berbicara, tetapi untuk efektivitas waktu akan saya sampaikan beberapa hal yang menjadi evaluasi kita bersama yang sudah tertuang dalam laporan ini. Kenapa saya buat di sini? Karena selama ini kalau kita evaluasi habis dia lewat saja. Nah ini kita buat di laporan sebagai bagian dari pertanggungjawaban. Dengan demikian setiap yang membaca ini bisa menggunakan itu sebagai bahan koreksi untuk ke depan. Secara umum, kegiatan perayaan baik persiapan ibadat maupun cara tambahan lainnya termasuk Ramadhan berjalan dengan baik dan lancar sebagaimana diharapkan. Namun ada beberapa catatan kecil yang masih membutuhkan perbaikan agar dalam kegiatan kepanitiaan ke depan catatan-catatan tersebut bisa terkoleksi dan terlaksana dengan lebih baik. Catatan kecil yang perlu diperbaiki atau koreksi antara lain. Pertama, saya minta maaf kepada seksi acara. Ada beberapa catatan kecil. Yang pertama, ini masih umum. Diharapkan agar tahun depan untuk pemasangan pohon Natal di halaman gereja diikuti oleh seluruh rayon yang ada pada jemaat Ebenezer Revival, sehingga tidak terjadi kekosongan pada tempat-tempat yang sudah ditentukan untuk setiap tahunnya. Bila dirasakan bahwa pemasangan pohon Natal ini memberatkan rayon, maka dalam persidangan jemaat tahun 2023 agar menjadi bagian dari bahasan untuk adanya kesepakatan bersama apakah hal tersebut tetap akan dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya atau tidak, sehingga tidak ada lagi hal sebagaimana yang terjadi tahun ini. Sebagai wujud tanggung jawab, panitia mengharapkan agar rayon yang tidak memasang pohon Natal dapat menyampaikan alasan dan kendala yang dia hadapi sehingga tidak ikut berperan dalam Natal tahun 2022 pada persidangan jemaat tahun 2023. 2. Seksi acara disarankan agar 1. Untuk pujian jemaat yang diiringi musik dan tarian, seharusnya tarian yang menyesuaikan dengan tempo musik dan bukan sebaliknya. Karena untuk setiap pujian jemaat, pemusik wajib taat dan konsisten pada tempo yang sudah ditentukan oleh pencipta lagu dan pemuka, agar terjadi adanya harmonisasi dan jemaat bisa bernyanyi secara baik dan benar. Bila pemain musik harus menyesuaikan dengan tarian, maka akan terjadi kesulitan bagi jemaat untuk melakukan pujian tersebut karena tempo yang terlalu cepat, sehingga akan terjadi kejaran-kejaran antara tempo musik, tarian, pemandu lagu dan jemaat yang bernyanyi. Ini maksud kami begini, bukan berarti tarian tidak bisa menarikan mempersembahkan tarian pada saat menyanyi lagu-lagunya slow. Sebenarnya bisa, tapi kalau kita ikut anak-anak punya kehendak, mereka akan mau yang gerak cepat. Mereka mati kreativitas karena mereka punya corak tarian. Hanya satu saja seperti itu. Mestinya ada juga yang tarian yang sifatnya slow yang bagus sekali untuk dinikmati. Yang kedua, mesti kita sadari bersama bahwa ini kita bernyanyi dengan jemaat. Jemaat ini sekian ratus orang yang kalau dalam menyanyi bersama kita tidak jaga tempo, maka akan terjadi ketidakseimbangan di dalam menyanyikan pujian. 2. Karena sifat ibadahnya yang kreatif, sebaiknya seluruh acara tambahan dalam atau selama kebaktian beribadah dimasukkan dalam liturgi sebagai satu kesatuan yang utuh, sehingga pelaku pelayanan dapat mengikuti dan mempedomani secara baik dan tidak terjadi kesinggahan waktu seperti Natal tahun 2022. Hal ini kan maksudkan agar format liturgi tidak terpaku pada format baku yang selama ini digunakan. Maksud saya ibadahnya namanya ibadah kreatif, liturginya juga liturgi kreatif. Jadi kita rangkum semua 9 kali ya. Seperti saya main musik, saya tahu abis ini bermain musik ini, terus ini ada selingannya acara apa. Jadi kami yang pelaku ini juga persiapkan kami tunggu pertemuan kita main-main pertahanan kami berarti karena kami pikir ada sajian paduan suara, ternyata tidak ada semain ulang lagi dan penari kedua pun menari lagi. Itu kesenjangan yang
terjadi kemarin. 3. Hindari adanya selipan atau selingan acara sekretariat pada saat pengutusan dan berkat karena jemaat sudah dalam posisi berdiri sehingga tidak mencederai makna dan kegiatan dan arti dari kegiatan pengutusan dan berkat. Itu kita alami kemarin dalam Natal kita saat kita sudah pengutusan dan berkat, jemaat masih berdiri untuk menyaksikan kalian dari anak-anak PAN. Ke depannya kita hindari ini tidak boleh. Kita masukkan dia di sebelum pengutusan itu sehingga pas saat pengutusan itu plak selesai dan jemaat keluar untuk makan. Yang berikut, untuk acara drama oleh anak-anak katekasisi yang sedia dipentaskan pada saat setelah pengutusan dan berkat yang kemudian dibatalkan dan menimbulkan kekecewaan anak-anak katekasasi, seharusnya dikoordinasikan secara baik dalam lingkup internal panitia sehingga bisa dipentaskan pada saat sebelum refleksi pelayan. Sehingga pada saat refleksi, pelayan merefleksikan inti dari drama tersebut untuk pemahaman dan bekal bagi jemaat karena tidak ada khotbah. Jadi pentas drama nanti pelayan menangkap kesimpulannya, kemudian dalam refleksi pelayan akan memberikan itu sebagai bagian dari khotbah walaupun tidak dikhotbahkan. Yang berikut, bila dilakukan setelah pengutusan dan berkat, maka sebagian besar jemaat akan pulang karena yang ada dalam benak jemaat adalah setelah selesai pengutusan dan berkat jemaat akan pulang. Itu sudah kebiasaan. Nah, untuk itu ada solusi. Cara lain untuk pentas drama di luar liturgi adalah dilaksanakan saat jemaat santat malam dan itu dilakukan di luar ruang kebaktian di tempat di mana jemaat santat malam. Dan dengan cara demikian panitia wajib menyiapkan batu pentas. Jadi waktu orang makan sambil menikmati pentas drama juga, saya kira itu cukup bagus. Yang ketiga, mohon maaf juga untuk seksi konsumsi. Untuk seksi konsumsi banyak keluhan melalui telepon dan juga pemberitahuan secara langsung kepada ketua panitia bahwa banyak jemaat yang mengalami gangguan kesehatan, dalam hal ini sakit perut setelah selesai santat malam. Untuk itu ke depan, seksi konsumsi harus lebih berhati-hati mengolah makanan yang akan disajikan, terutama terhadap lauk yang dimasak dalam jumlah yang besar bagi jemaat dalam jumlah yang besar. Yang berikut, yang keempat, untuk anggota panitia yang telah diperhadapkan kepada jemaat, diharapkan agar ke depan bisa bekerja bersama-sama sebagai panitia dan bagian dari wujud tanggung jawab perhadapan, dan jangan beralasan karena adanya sumbangan yang tidak memiliki uang yang bisa disumbangkan. Tidak menyumbang uang juga tidak apa-apa, yang penting sumbangkanlah pikiran dan tenaga yang dimiliki. Perlu diingatkan bahwa perhadapan itu selain disaksikan oleh jemaat, terlebih disaksikan juga oleh Tuhan yang memberi kita kehidupan dan juga kepercayaan untuk menjadi panitia. Kepada panitia-panitia yang akan datang, disarankan untuk dibentuk dari orang-orang yang benar-benar mau bekerja sehingga tidak terjadi menang dan bangga di perhadapan tapi saat kerja hilang alias tipu-tipu juga. Saya harus buat seperti ini supaya kita paham. Karena waktu perhadapan itu setengah dari gereja ini kita pakai. Pada saat kerja kasihan, tidak ada yang muncul. Kita cukup kecewa. Sebagai ketua panitia saya kaget juga karena saya untuk kali kedua jadi ketua panitia. Pada 2017 itu luar biasa. Kenapa pada tahun kemarin dia jadi seperti itu? Sekarang ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih. Izinkan kami seluruh panitia dan anggota panitia menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang pertama Ibu Ketua dan para wakil ketua serta seluruh majelis harian jemaat Indonesia PFAU serta jemaat Rayon 1 sampai 12 yang telah memberikan mandat dan kepercayaan kepada kami sebagai panitia penyelenggara kegiatan Natal dan Tahun Baru 2022-2023 dalam hal ini Rayon 1, 28 dan 10A sebagai tuan dan tuan rumah. Dua, seluruh pihak yang telah membantu panitia, termasuk panitia keamanan, BTI dan Polri, baik melalui dukungan moral maupun material. Dalam hal ini secara khusus kami mau menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintahan desa Oilasi yang dengan ikhlas telah membantu kita dengan bantuan tenda dan juga bantuan kursi selama kita melaksanakan kegiatan Natal. Seluruh bantuan material dan moral yang diberikan kepada kami sejak persiapan hingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana dan dalam tuntunan penyelenggaraan dan penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ketiga, semua rayon yang sudah berpartisipasi dalam pemasangan pohon Natal di halaman gereja dan SRFAU sebagai bentuk komitmen kebersamaan dan konsistensi terhadap keputusan
keputusan persidangan yang telah disepakati bersama. 4. Juga kepada rayon-rayon yang tidak ikut berpartisipasi kami sampaikan banyak terima kasih. Kami menyadari sepenuhnya bahwa ketidakikutsertaan dalam kegiatan pemasangan pohon Natal di halaman gereja kali ini adalah bukan karena tidak mau turut serta dalam melaksanakan komitmen kebersamaan, tetapi tentu punya alasan lain yang secara moral nantinya akan disampaikan pada persidangan Majelis Jemaat tahun 2023 sebagai bagian dari pertanggungjawaban kepada seluruh jemaat rayon, khususnya jemaat rayon yang tidak berperan dan teristimewa, merupakan bagian kegiatan dan kesetiaan, merupakan bagian ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Pemilik dan Kepala Gereja. Kalimat ini saya cantumkan karena dalam setiap keputusan kita setelah persidangan, seluruh SK itu selalu ada kata-kata ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Pemilik dan Kepala Gereja. Artinya bahwa keputusan pasang pohon Natal itu juga berdasarkan yang ini, sehingga saya harus buat di sini. Selain itu, kami tentunya memiliki kebebasan untuk boleh menduga, tapi dengan dan atas dasar praduga tak bersalah, bahwa bisa juga salah satu alasan ketidakikutsertaan adalah pemaknaan terhadap tema perayaan Natal tahun ini. Pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Yang dengan demikian, rayon yang tidak berpartisipasi sesungguhnya telah memilih secara arif dan bijak untuk merayakan Natal tahun ini melalui jalan lain. Saya hanya bayangkan 3 orang majus itu kalau begitu hari setelah ketemu Tuhan Yesus dan pulang, satu bilang nama semua pulang ke situ dan ikut sini. Kecemasan ada di mana-mana. Yang 2 akan berpikir ini satu biasanya ikut sana sendiri sebentar sehingga makan ambil sendiri. Sedangkan yang satu berpikir ini 2 ini sampai di rumah kosong. Jadi yang dihasilkan dengan cara yang seperti itu adalah kecemasan. Kami yang kemarin pasang juga cemas. Kenapa kami kawan-kawan tidak konsisten terhadap keputusan sidang? Tentu mereka itu bilang, ini semakin mundur, kita mau pasang justru terlambat. Jadi yang ada hanyalah kecemasan. Ada pada yang sepasang, tapi ada juga pada yang belum pasang. Ini yang saya maksud dengan melalui jalan lain. Selanjutnya, izinkan kami panitia Natal Jemaat Indonesia Bertahu menyampaikan permohonan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas apapun yang ada dan terjadi, baik melalui ucapan, perilaku, tindakan, serta perbuatan dan pelayanan yang tanpa kami sadari telah mencederai dan menyakiti hati sang Tuhan, Bapa, Ibu, dan seluruh jemaat Indonesia Bertahu. Semoga pintu maaf berkenan dibukakan bagi kami sehingga kepanitiaan ini bisa berjalan dengan baik dan berkesan. Hal penutup, kiranya momentum perayaan Natal tahun ini hendaknya dapat menjadikan kita semua memilih jalan lain. Memilih jalan lain dalam pemahaman saya di sini yaitu untuk kita selalu meningkatkan kebersamaan. Kalau selama ini kebersamaan kita masih sebegitu-begitu saja, maka kita tingkatkan. Itu juga adalah jalan lain. Yang kedua, kerukunan. Kalau selama ini kita kurang rukun, mari kita rukun. Itu juga jalan lain. Tolong menolong, saling menghargai dan juga berperan sesuai kebiasaan atau tradisi kita bersama. Contohnya pemasangan pohon Natal. Nah, ini jalan lain yang dimaksud adalah kita sama-sama melakukan hal yang sama, bukan masing-masing bikin ikut jadi mau sendiri. Sehingga dengan demikian tidak ada kesalahpahaman dalam mengenai tema Natal kita tahun ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Selalu. Panitia perayaan Natal 2022 dan tahun 2023, Sekretaris Ketua Joni Lopo, Ketua Dewa Rudi, Menyatui Majelis Jemaat Indonesia Bertahu, Ketua Ibu Pendeta Serafiten Alenur SDH. Melaporkan laporan panitia bagi kita semua dan laporan yang telah dihasilkan serta disampaikan merupakan cerita pelayanan, cerita semangat daripada kita panitia yang telah berupaya untuk melayani Tuhan dengan segala talenta kita, kemampuan kita, dan juga berbagai kerja keras yang telah kita nyatakan. Dan pada saat ini kita akan masuk juga dalam penyerahan laporan pertanggungjawaban kepada Ketua Majelis Jemaat maupun Pendeta Selvi, dan diikuti juga dengan laporannya yang akan diserahkan kepada Bendahara BP3J, dan ketiga orang ini yang akan diserahkan laporannya, saya persilakan untuk bisa mengambil tempat di depan. Kami
dikasihnya asli, bukti asli dan hukum agak beres. Warna Ya pada menggolkan juga pada 3C disebutkan sebagai relasi tidak dilakukan pemeriksaan menjelang persidangan. Terima kasih, kita kasih tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Inilah bukti semangat yang Panitia Pelaksana Perayaan Natal Bersemangat dan Tahun Baru 2022-2023 yang sudah berupaya bersemangat dan menampilkan semaksimal yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan lewat porsi dan tanggung jawab masing-masing pada kondisi keberadaan jemaat di tahun perayaan kemarin, Natal dan Tahun Baru tahun ini dengan berbagai agenda kegiatan yang coba ditampilkan sehingga membawa cerita-cerita iman yang baik bagi perjalanan pertumbuhan iman berjemaat secara pribadi, tapi juga tentang kebersamaan hidup berjemaat. Saya mengucap salam bagi kita semua, dan karena itu patutlah kita juga bersama mengucap terima kasih kepada Tuhan yang sudah memberikan kepada kita kepercayaan untuk tanggung jawab dalam karya-karya kita bersama lewat tugas kita masing-masing. Tentu saya bersama dengan teman-teman semua yang tidak dapat saya sebut satu persatu, tetapi yang satu persatu itu telah menjadi satu dalam tim panitia penyelenggara kegiatan, sehingga pelaksanaan dari kegiatan ini boleh berjalan dengan baik dan nama Tuhan telah dipuji dan dipermuliakan. Sebagaimana laporan yang disampaikan bahwa kegiatan kita berjalan dengan baik, tidak ada hal dan rintangan, dan tidak ada juga yang merintangi. Semua kegiatan dari setiap sesi berjalan dengan baik. Meskipun demikian, tentu panitia pelaksana pasti memiliki cerita-cerita senyap mengenai tantangan dan kendala yang dihadapi dalam kerja tim bersama. Dan apresiasi bahwa di dalam cerita-cerita yang senyap itu ada harapan-harapan untuk menjadi baik lewat laporan tadi, bahwa itu menjadi cerita untuk terus menjadi baik di dalam kebersamaan. Dan kami mengucap banyak terima kasih. Kami juga berterima kasih bahwa lewat laporan ini kami tidak saja melihat tentang pemakaian anggaran yang tentu tergambar tentang keterbatasan kas gereja di dalam memberi dukungan. Kas gereja dalam memberi dukungan hanyalah bentuk sifatnya stimulan, tetapi banyak dukungan-dukungan yang sebenarnya menjadi dukungan-dukungan primer yang justru datang dari jemaat penyelenggara, baik itu rayon yang mengadakan sebagai tuan dan nyonya rumah, rayon 1, rayon 8 dan 10A, rayon 2, tetapi juga ada donatur-donatur yang memberikan dana sumbangsi sukarela yang tercatat namanya maupun yang tidak mau disebutkan namanya. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Semua yang senyap dan tersembunyi itu di hadapan Tuhan kiranya dibalas dengan kebaikan-kebaikan dan berkat dari Tuhan tersendiri. Terima kasih untuk waktu, terima kasih untuk pemikiran, terima kasih untuk pengalaman bersama kerja dalam sebuah tim. Terima kasih untuk keseimbangan emosi yang ada dalam setiap tim, sehingga menjadikan situasi sungguh merupakan sebuah perayaan Natal yang sesungguhnya yang kita mau cari dapat benar-benar
benar-benar terwujud melalui kegiatan panitia yang sudah dilakukan. Pada saat itu mau kilas balik, tentu ada hujan. Bahkan dari persiapan, ya, ada hujan yang besar dan ada rentetan kegiatan berlipat ganda saat kegiatan itu berlangsung. Entah kegiatan keluarga, kegiatan bergereja, tetapi Bapak Mama, semua saudara telah memberi yang terbaik, ya, telah memberi yang terbaik. Tentang catatan konsumsi dan seterusnya itu catatan rumah tangga dalam laporan. Tetapi bagi kami gereja, kami mengucap terima kasih untuk semua upaya yang sudah dilakukan sehingga sampai dengan saat ini kita semua masih tetap ada dan sehat melewati semua perayaan-perayaan itu dengan baik. Kami mendengar ada catatan-catatan evaluasi lain dalam hal pemasangan perayaan pohon Natal. Ya, ini mungkin menjadi satu rekomendasi saja untuk pembicaraan kesepakatan kebersamaan program, sehingga setiap rayon-rayon khususnya bersama dengan para koordinator ke depan kita dapat menyadari setiap keputusan kebersamaan itu untuk kita tindak lanjuti secara bersama, sehingga tempat dan posisi pohon yang semestinya harus ditempati oleh setiap rayon sebagai simbol dari perayaan-perayaan bersama itu bisa ada di tahun-tahun ke depan secara bersama-sama juga. Memang ada jadwal-jadwal perayaan rayon lain yang tidak jatuh tinggi sama dengan jadwal-jadwal yang lain, dan ada keterlambatan untuk penempatan pohon Natal, tetapi mungkin dalam evaluasi yang dilihat oleh panitia dan dirasakan dalam kegiatan aksi ada rayon yang mungkin kemarin lalai dalam partisipasi bersama, dan kami akan melihat ini sebagai bagian kemajelisan untuk ke depan menjadi lebih baik. Lalu kemudian tentang liturgi, penggiringan musik dan sebagainya, tentu ini juga akan menjadi catatan panitia pelaksana ke depan untuk kegiatan-kegiatan besar, tidak saja Natal, tapi mungkin perayaan-perayaan yang akan kita masuki ke depan ini seperti perayaan Minggu Sesara dan perayaan-perayaan Paskah dan seterusnya. Kemudian ya, tentang pengutusan berkat mengisi liturgi ini juga tadi menjadi bagian dari evaluasi. Konsumsi itu juga menjadi bagian dari evaluasi. Partisipasi seluruh panitia pelaksana ini juga menjadi bagian dari evaluasi, di mana perhadapan ya dilakukan, tetapi keaktifan itu tidak terlihat nyata ketika dalam pelaksanaan telah tiba. Dan ini juga menjadi evaluasi. Kami berharap tidak menjadi evaluasi saat ini, tetapi teman-teman di rayon ya sebagai koordinator rayon, supaya ketika ada jemaat-jemaat kita atau diri kita yang ambil bagian dalam perhadapan, itu juga diminta dukungannya untuk ada terus di dalam pelaksanaan kegiatan bersama ke depan. Kalau tidak aktif, mohon kiranya informasi itu disampaikan pada panitia pelaksana supaya mereka juga tahu personilnya ada di mana. Ya, dalam kontainer bersama, tetapi anggotanya tidak ada dalam kontainer, hilang. Itu kan nanti cari lagi untuk perjalanan. Ya, namanya kerja bersama, dan itu harus ya informasi sakit atau apapun ya supaya diketahui bersama dalam kebersamaan. Terima kasih banyak untuk hal-hal ini yang mampu dilihat oleh panitia pelaksana dan teman-teman semua, sehingga dicatat sebagai dokumen tertulis pada kesempatan saat ini. Bapak R sebagai ketua panitia dan semua seksi-seksi yang berkesempatan hadir pada kesempatan saat ini, terima kasih juga untuk kita semua yang tidak saja menyelenggarakan kegiatan tapi juga mau setia hadir sampai pembubaran panitia pada saat ini, di mana kita menghargai berkat yang ternyata bersisa yang Tuhan beri dan kita nikmati bersama sebagai bagian dari makan siang bersama. Terima kasih banyak tangan-tangan yang telah menyiapkan di tenda perayaan hari Minggu, dan kami semua sebentar akan menikmati berkat ini. Kami mengucap terima kasih banyak. Dan juga sebagaimana dalam laporan ini, tak lupa juga kami berterima kasih banyak kepada pemerintah desa sebagai mitra yang juga ikut ambil bagian dalam kegiatan memberikan sumbangsi kursi dan
pembersihan tenda dengan meringankan langkah gereja yang diangkat oleh teman-teman panitia untuk penyelenggaraan kegiatan yang besar yang telah kita lakukan. Dan sekali lagi untuk pencari dana, pemberi donor dan dana-dana tambahan, ini adalah bentuk-bentuk komitmen yang luar biasa yang Bapak Mama, saudara-saudara sudah tunjukkan sebagai tanggung jawab demi panggilan pelayanan dan demi tanggung jawab yang perhadapan yang sudah menjadi bagian dari kebersamaan. Kami juga minta maaf sebagai MJH atas keterbatasan gereja dalam memberi dukungan perayaan yang dimaksud serta keterlibatan kami pada perayaan-perayaan secara langsung baik di dapur, di ruang-ruang persiapan dan sebagainya secara lengkap. Kami MJH mungkin tidak ada secara lengkap dalam rentetan perjuangan Bapak Mama untuk menjadi panitia pelaksana kemarin. Harapan kami menyambut baik. Terima kasih untuk harapan panitia sesuai dengan tema perayaan. Pulang dengan memilih jalan lain, tapi jalan yang kita pilih adalah jalan di tengah perayaan di mana kita sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Bethlehem yang mewah yang telah diberikan. Terima kasih di Bethlehem ada makanan-makanan yang lezat yang telah diberikan oleh dapur bagi kami. Kami sudah menikmati berjumpa dengan Yesus di Bethlehem. Terima kasih untuk dekor kapal. Kami berjumpa dengan Yesus melalui perjalanan kapal, pemberitaan yang baik dari sisi acara dan semua dukungan-dukungan lain untuk mengisi acara-acara. Bethlehem telah kami terima. Mama juga pasti telah menerimanya, telah berjumpa dengan Yesus, refleksikan itu dalam kehidupan, pulang memilih jalan lain, jalan-jalan yang telah ditentukan dalam nilai-nilai kehidupan bersama yang Tuhan ajarkan. Jika ada hal-hal yang kurang, Yesus mengajar kita tentang hal memaafkan. Karena itu, jika gereja, kami MJH juga memiliki kekurangan, mari kita saling memaafkan untuk mencari kehendak Tuhan pada langkah-langkah pelayanan selanjutnya. Tentu ini tidak berarti pembubaran panitia saat ini berarti bahwa partisipasi Bapak Mama tidak ada pada program-program kegiatan selanjutnya. Kita ada, kita jemaat. Kita tidak mungkin bubar secara jemaat. Panitia boleh bubar, tetapi kita tetaplah jemaat Ebenezer Oifa. Karena itu kegiatan-kegiatan lanjutan jika kita ada bersama, maka itulah bagian dari kehendak Tuhan dan jalan yang Tuhan tentukan bagi perjalanan kehidupan kita bersama. Akhirnya, Bapak saudari yang Tuhan kasihi, firman Tuhan berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih. Dan dengan ayat penutup yang telah saya nyatakan, sampaikan bagi kita, sebab segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami Majelis Jemaat Harian Bimit Ebenezer Oifa membubarkan panitia pelaksana kegiatan perayaan Natal tahun 2022 dan perayaan tahun baru 2023 bagi semua yang ada nama-nama tertera di SK. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, Allah yang baik, kami ada di hadapan hadirat-Mu dalam doa kami ini. Kami menaikkan syukur yang tak terhingga. Ayo,